para kepala cabang dan pimpinan konseling bintang pelajar yang semoga Allah rahmati. Izinkan ya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Ya, saat ini saya diamanahi sebagai kepala cabang bintang pelajar Semarang. Ya, di Semarang itu usianya kurang lebih sudah 5 tahun lebih ya, sejak 2016. Nah, sebelumnya saya amanahnya di Depok gitu ya, Cinere. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh manajemen untuk ngobrol bersama ayah bunda sekalian ya, ngobrolin tentang bagaimana sih sistem seleksi yang masuk di perguruan Taruna Nusantara gitu ya, bukan perguruan tinggi, di SMA Taruna Nusantara. Baik ya, agenda kita hari ini ya ada 3 agenda besar. Yang pertama adalah yang melatar belakangi kegiatan hari ini, kemudian tujuan, kemudian mengenal lebih dekat ya SMA Taruna Nusantara dan sistem seleksinya di sana seperti apa. Kemudian nanti sebagai tindak lanjutnya adalah sistem penanganan seklan ya sekolah lanjutan Taruna Nusantara di PP itu seperti apa. Kemudian nanti di akhir kita ada tanya jawab. Baik ayah bunda yang semoga dirahmati Allah SWT. Jadi yang melatar belakangi adanya pertemuan ini ya secara online, yang pertama adalah tentunya ada minat yang tinggi ya dari siswa-siswi BP maupun orang tua siswa BP yang memang minat untuk bisa tembus di SMA Taruna Nusantara. Ya. Nah, tentunya ya keinginan ini ya harus kita imbangi dengan pengetahuan sistem di sana seperti apa gitu ya. Sehingga sistem kita juga harus mengetahui sistem seleksi yang ada di sana. Yang kedua, sistem seleksi masuk SMA Taruna Nusantara ya tentunya ini sangat ketat gitu ya. Karena apa? SMA-nya cuma satu, nggak ada cabangnya gitu ya. Beda dengan Al-Azhar. Al-Azhar setiap kota hampir ada cabangnya. Lab School, alhamdulillah di Jakarta, Bekasi sudah ada cabang-cabangnya. Sehingga kalau nggak masuk Al-Azhar ini bisa masuk Al-Azhar itu dan sebagainya. Sedangkan Taruna Nusantara hanya ada satu-satunya di Indonesia yaitu di Magelang. Ya tentunya ini persaingannya juga sangat ketat gitu ya, dan persaingannya sangat tinggi. Dan kalau dilihat dari data itu hanya 10% saja yang lolos dari total 4.000 kuota untuk CASIS ya ataupun calon siswa. Jadi secara seluruh Indonesia dengan mewakili setiap provinsi wilayah itu akan dikumpulkan yang memenuhi syarat itu hanya 4.000 gitu ya. Kemudian dari 4.000 ini seleksi itu hanya sekitar 10% bahkan kurang ya, karena hanya sekitar 375 saja yang memang nanti benar-benar resmi menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Nah, oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus secara intensif gitu ya. Bagaimana sih cara mengupas tuntas materi akademik ya tes seleksi SMA Taruna Nusantara yang memang nanti dengan diimbangkan di bintang pelajar. Sehingga perlu ya diperlukannya sinergi yang baik tentunya ya antara kami ya sebagai bintang pelajar dengan ayah bunda sekalian gitu ya dalam mensukseskan program intensif Tarnus ini agar memperbesar ya tentunya ya akan memperbesar peluang Ananda untuk tembus SMA Taruna Nusantara. Ya tentunya di sisi lain ya kita hanya memang bisa berikhtiar meskipun nanti rezeki ya takdir Allah yang menentukan. Tetapi kita coba berikhtiar bersama-sama dahulu. Nah, tujuan PLTS ini ya tentunya orang tua siswa mengetahui dan memahami ya sistem seleksi di SMA Taruna Nusantara serta bisa memetakan jalur mana yang tentunya akan diambil dalam seleksi. Karena apa? Ada banyak jalur. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua juga mengetahui dan memahami sistem penanganan program ya tembus SMA Taruna Nusantara di bintang pelajar gitu ya. Sehingga ayah bunda dan ananda juga lebih aktif lagi gitu ya. Kemudian bunda juga lebih aktif dalam mendampingi ananda untuk bisa mengikuti setiap program pembelajaran yang nantinya akan kita berikan. Kemudian tentunya terbangunnya komunikasi dan sinergi yang baik antara kami bintang pelajar dengan ayah bunda dalam mensukseskan program pembelajaran untuk mencapai cita-cita yang Ananda harapkan. Nah, baik ayah bunda yang semoga dirahmati Allah SWT, agenda pertama, yang kedua ya, yaitu adalah mengenal SMA Taruna Nusantara. Ya, kita coba flashback gitu ya sejarahnya, hanya secara singkat aja bahwa ide pembuatan sekolah menengah atas ini
ya yang memang berbasis militer ini dicetuskan oleh Menteri Pertahanan pada saat itu gitu ya, Jenderal Murdani ya, pada tahun 1985 gitu ya, di Yogyakarta. Nah, beliau ini mempunyai ya visi yang luhur, ya ini untuk membangun sekolah yang mendidik manusia-manusia terbaik dari seluruh Indonesia dan menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan cita-cita proklamator. Kemudian ide ini diteruskan dengan menandatangani nota kesepakatan antara TNI dan Taman Siswa, ya, yang merupakan organisasi kependidikan pertama di Indonesia. Nah, kemudian membuatlah suatu lembaga bernama Lembaga Perguruan Taman Nusantara, Taruna Nusantara, atau disingkat LPTTN sampai sekarang ini gitu ya. Nah, lembaga ini merupakan kristalisasi dari visi Jenderal Murdani yang selanjutnya mengawasi proses pelaksanaan sekolah ini. Kemudian SMA Taruna Nusantara ya, Tarnus ataupun TN, kemudian pada saat itu diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata ya. Mohon maaf ya, mungkin ada noise ya, karena memang di agak pinggir jalan. Jadi pas saat itu Panglima Angkatan Bersenjata ya, yaitu Jenderal Tri Sutrisno pada tahun 90 ya, kampus yang menempati lahan seluas 18,5 hektar dan sebagainya ya, kemudian dibangunlah gitu ya perguruan tinggi. Pada saat itu hanya menerima sekitar 245 orang dan hanya laki-laki saja. Kemudian pada 1996 itu dibuatlah kebijakan baru dengan menerima angkatan putri pertama sebanyak 70 orang. Ya. Kemudian pada akhirnya ya, untuk menarik pemuda-pemudi terbaik dari seluruh Indonesia ya, dengan strata sosial ya, seluruh strata sosial, LPTTN ini menawarkan beasiswa penuh kepada pelajar yang diterima dengan dukungan dana dari TNI gitu ya, yang mempunyai latar belakang politik dan keuangan yang kuat gitu ya. Sehingga sampai saat inilah gitu ya, bagi yang ada kesulitan dana dan sebagainya, sampai sekarang pun masih adanya beasiswa. Baik ayah bunda yang semua dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita coba mengenal sistem seleksi masuk SMA Tarnus gitu ya. Nah, di SMA Tarnus ini itu dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama adalah sistem beasiswa ya, ataupun BS. Nah, di beasiswa ini benar-benar tidak ada biaya sama sekali dari tahap pendaftaran sampai lulus nanti seperti itu. Dan kemudian yang menjadi syarat adalah, jadi kalau tidak salah itu pendapatan orang tuanya maksimal 5 juta ya, dengan dengan dilampirkan daftar gaji, penghasilan dan sebagainya ya, yang disahkan oleh instansi setempat dia bekerja. Kemudian yang kedua adalah iuran sekolah ya, jenis iuran sekolah ini berarti yang normal gitu ya. Jadi nanti ada uang pangkalnya sekitar 50 juta, uang komite 1 juta, dan itu dibayar sekaligus langsung lunas. Kemudian ada biaya iuran sekolah ya, 5 per bulannya itu 5 juta, dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5, kemudian membayar uang sumbangan sukarela. Kemudian yang ketiga itu kategori kontribusi khusus. Apa itu? Jadi kategori kontribusi khusus ini diperuntukkan bagi orang tua yang siswa yang mampu dan dia ingin membayar lebih gitu ya untuk iuran ke sekolahnya. Tujuannya apa? Ini sebenarnya untuk subsidi silang bagi ya, untuk membiayai peserta didik ya yang memang menggunakan jalur beasiswa. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, di mana perbedaannya hanya ada di nomor 3 ya. Antara iuran sekolah dan kontribusi khusus ini sama, cuma yang membedakan adalah adanya membayar uang kontribusi khusus sebesar minimal itu 125 juta dan langsung dibayar lunas ya. Nah, kemudian yang menjadi titik penting di sini adalah komposisi yang diterima itu tergantung jumlah casis yang lolos seleksi di setiap jalur dengan memperhatikan keterwakilannya setiap provinsi. Artinya tidak melulu menerima hanya di jalur kontribusi khusus gitu ya, atau hanya lebih banyak menerima di beasiswa, tetapi sudah dibagi kuota-kuotanya. Cuma di sini tidak disampaikan kuotanya seperti apa. Baik. Nah, untuk kategori beasiswa ini juga dibagi menjadi 4 kategori ya.
Yang pertama adalah beasiswa murni, di mana beasiswa murni ini benar-benar yang memang tidak ada biaya sama sekali dari peserta didik gitu ya. Jadi dibebaskan biaya pemeriksaan kesehatan, psikologi dan sebagainya ya dari proses seleksi sampai dengan lulus. Nah, kemudian yang menjadi syarat itu adalah dinilai. Nilai itu minimal di 85. Kemudian mapel lainnya minimal 80. 85 ini untuk kategori bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Dan ini 4 materi ini yang memang diteskan. Kemudian beasiswa prestasi ya. Beasiswa prestasi ini ya bagi yang nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 ya, atau di SMP kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 itu rata-rata 90 dengan semua mapel nilai terendahnya 85. Kemudian penghasilan orang tua kalau yang ini tidak ditentukan, sedangkan yang murni itu ditentukan maksimal 5 juta. Kemudian dibebas biayakan dari biaya pemeriksaan kesehatan dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu beasiswa undangan. Ini bagi khusus ya peraih juara 1 sampai 3 emas, perak, perunggu ya. Olimpiade Sains tingkat internasional ya, IMO, IPHO dan IBO, dan medali emas, perak dan perunggu Olimpiade Sains Nasional ataupun OSN ya. Kemudian medali emas lomba karya inovasi pelajar ya, tingkat SMA Taruna Nusantara. Biasanya Taruna Nusantara mengadakan lomba karya inovasi dan ini hanya yang medali emas saja. Kemudian juara 1 sampai 3 lomba matematika, sains dan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh SMA Taruna Nusantara aja. Jadi bagi ayah bunda yang ada juara ini, insya Allah bisa menggunakan jalur beasiswa undangan. Kemudian dibebas biayakan dari seleksi akademik ya, dan dibebaskan dari pemeriksaan dan sebagainya ya di proses pendaftaran. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa Pemda atau pemerintah daerah. Artinya bahwa karena ini siswa berprestasi, akhirnya dibidiklah oleh pemerintah daerah, kemudian dibeasiswakan untuk mendaftarkan diri di Tarnus ya. Kemudian dengan syaratnya nilai rapot itu ditentukan oleh Pemdanya gitu ya. Kemudian penghasilan ortu juga ditentukan oleh Pemda ya dan sebagainya. Ini yang membedakan gitu ya. Jadi ayah bunda mau pakai jalur mana nih gitu ya. Jalur beasiswa ada 4 kategori, terus jalur normal ataupun jalur kontribusi khusus. Nah, persyaratan CASIS ya secara umum itu seperti ini ya. Jadi yang paling menonjol di situ adalah ya bebas di ya. Kemudian nanti di seleksi akhir juga nanti ada tes kesehatan ya di rumah sakit jiwa di Jogja dan sebagainya ya. Jadi secara umum hampir sama gitu ya. Nanti insya Allah file ini juga akan saya bagikan ya sehingga nanti bisa dibaca kembali. Kemudian yang menjadi syarat utama di CASIS di tahun ajaran kemarin ini itu rata nilainya itu 85. Ini yang terbaru ya, yang kemarin. Jadi kalau sebelumnya ada yang mungkin 80, 70 ya, mungkin kalau yang kontribusi khusus boleh seperti itu ya, lebih kurang dari 85. Tapi secara umum syaratnya adalah untuk 4 mata pelajaran ini itu 85. Nah, kemudian untuk waktu dan tempat pendaftaran ya, kemarin itu di masa pandemi ya, ini sangat beda sekali ya. Karena sebelum-sebelumnya itu untuk pendaftaran itu di Kodim ya, terus itu danrem itu ya jadi di kayak semacam wilayah militer di masing-masing kota ya, itu pendaftarannya secara manual di sana. Kemudian untuk tahun kemarin itu pendaftarannya full online ya di penerimaan siswa baru Taruna Nusantara ya, itu secara online dan seleksinya juga secara online ya. Jadi kalau dulu ya pendaftaran melalui agen Kondam, agen Korem dan sebagainya ya di wilayah setempat. Nah, kemudian ayah bunda yang semoga dirahmati Allah SWT, berikut adalah komponen biaya pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan.
Jadi perbedaannya sangat signifikan. Ya, ada 3 jenis. Iuran sekolah itu ada uang pangkal 50 juta, kemudian SPP-nya itu 5 juta ya. Kemudian sumbangan sukarela bebas ya, sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan. Kemudian untuk jalur kontribusi khusus yang membedakan adalah kontribusinya adalah 125 juta. Kemudian untuk jalur beasiswa ini benar-benar murni ya, jadi tidak dibebankan biaya sama sekali. Nah, komponen biaya pendidikan ya, ini kita berbicara kondisi normal ya. Jadi tahun 1920 ya terakhir, karena 2021 itu sudah sistemnya seleksi pakai website ya. Jadi langsung dengan panitia pusat. Ini saya berbicara kondisi normal sebelum pandemi ya. Jadi Ajen Korem, Ajen Dandim dan sebagainya. Jadi ada biaya pendaftaran, pemeriksaan ya. Kemudian ada seleksi tes akademik ya, ada wawancara dan sebagainya ya. Kemudian nanti ini di daerah ya, di daerah ini tahapannya seperti ini sampai nanti ada tes akademik, yaitu tahap pertama itu ada di daerah. Nah kemudian nanti ketika sudah diterima sekian chassis, barulah nanti ada seleksi di pusat di Magelang gitu. Magelang ini hanya wawancara dan pemeriksaan kesehatan jiwa saja ya, seperti itu. Kemudian biaya pendidikan ini tadi sudah saya sebutkan ya. Pembedanya adalah di jalur kontribusi khusus saja. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi tahapan seleksi chassis. Ini dalam kondisi normal juga ya, Ayah Bunda, karena tahun kemarin yang sekarang ini seleksinya itu nyaris tidak seperti ini. Jadi nanti di wilayah itu seperti ini ya, panitia daerah. Jadi penerimaan chassis itu hanya dibatasi sekitar 4.000 chassis saja dengan mewakili masing-masing provinsi dan sebagainya keterwakilannya ya dari masing-masing jalur juga. Kemudian nanti ini biasanya Februari Maret, kemudian nanti di April itu nanti ada tes akademik, itu juga di panitia daerah ya. Kemarin ya saya waktu di Semarang itu di sekolah-sekolah negeri, terus di Dandim dan sebagainya, itu dilaksananya seperti itu. Kemudian nanti setelah dari 4.000 nanti tes akademik, nanti yang diloloskan hanya 2.500 ya, yang memenuhi syarat. Kemudian nanti ada tes pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi ya. Nah, kemudian nanti barulah diserap sekitar 700 ya, artinya 1:3 gitu ya. Nah, dari 700 ini nanti baru ditariklah ke panitia pusat, yaitu di Magelang untuk wawancara, serta nanti ada tes kesehatan jiwa ya. Barulah nanti lolos sekitar 400 ya. Dari penulisan kesehatan tes psikologi ini dari 700 nanti hanya diserap 400. Kemudian nantilah wawancara dan tes kesehatan jiwa barulah digugurkan sekitar 25 dan yang diterima hanya 375 saja. Dengan komposisi 2:1 ya putra-putri. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, ini tahun-tahun sebelumnya ya, karena tahun kemarin murni seleksinya secara online ya di website sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di Taruna Nusantara. Nah, ini untuk tahapan seleksi di daerah ya, ada administrasi, akademik, pemeriksaan psikologi, kesehatan umum tadi ya. Kemudian di tingkat pusat itu adalah hanya tes pemeriksaan kesehatan jiwa aja sama wawancara. Nah, kemudian Ayah Bunda yang semoga dirahmati Allah SWT ya, ini ada beberapa tips ya untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara. Yang paling pertama itu tentunya kita bertawakal ya kepada Allah, karena itu sebaik-baiknya ikhtiar ya, karena doa itu yang bisa merubah takdir setiap orang ya. Mudah-mudahan dengan perbanyak berdoa ya, mudah-mudahan memang wasilah rezeki kita akan jauh lebih dimudahkan untuk masuk ke Taruna Nusantara. Kemudian yang kedua, ketika tes akademik kerjakan soal sebisa mungkin ya, karena memang salah jawab bisa diberikan minus. Artinya
yang benar-benar yakin dikerjakan itu yang diutamakan gitu ya. Kalau ragu-ragu atau tidak bisa, lebih baik ditinggalkan dahulu. Tujuannya apa? Agar secara psikologis kita itu tidak terkurung di soal tersebut gitu ya. Karena biasanya kalau kita terlalu berkutik di soal yang susah, akhirnya secara psikologis kita terkotak di situ. Nanti begitu selanjutnya ketika ada soal-soal yang sebenarnya dia mudah, karena secara psikologis sudah terpengaruh, akhirnya bisa buyar juga seperti itu. Sehingga kalau ada yang ragu-ragu atau tidak bisa, mending dilonsati dulu gitu, dikasih tanda. Kemudian ya, request dulu di rumah sakit ya, artinya pemeriksaan kesehatan ya. Nanti silakan seperti apa, nanti ada gangguan apa dan sebagainya, karena ini nanti juga akan berpengaruh juga nanti ketika sudah seleksi akademik lolos, ternyata nanti pas pemeriksaan kesehatan, pas psikologis dan sebagainya nanti akan berpengaruh. Kemudian ada psikotes ya, ini ada tes kreapilin ya atau tes koran plus psikotes, artinya biasanya nanti mencantumkan kayak semacam berita-berita ya yang ada di koran dan sebagainya, berita dan sebagainya, sejauh mana wawasan kita terhadap membaca koran. Boleh jadi seperti itu nantinya ya. Ataupun kalau seandainya saya salah, nanti boleh ayah bunda koreksi. Kemudian nanti ada tes IQ juga ya, psikotes, dan ini yang biasa kita lakukan di awal masuk di bintang pelajar. Kemudian yang kelima, pegang teguh tujuannya saat wawancara. Tujuannya adalah silakan nanti adik-adik gitu ya, Ananda bisa menjawab beberapa pertanyaan di kertas dan harus diingat ya. Artinya karena nanti biasanya para tim selektor itu mereka akan menanyakan apa yang memang sudah kita tuliskan di kertas itu. Apakah jawabannya sama atau tidak? Maka harus benar-benar teguh pendirian gitu ya. Artinya ketika kita memang tujuan ke Tarnus memang ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya dan sebagainya, maka ketika diwawancara pun seperti itu ya. Kemudian biasanya pertanyaannya adalah kalau wawancara siswa bisnis seputar motivasi ya, kenapa ingin masuk ke Tarnus ya, harapannya apa, kebiasaan kamu di rumah seperti apa. Nah ini ingin mengcross-check apakah keinginannya, harapannya itu sebanding lurus enggak dengan kebiasaan gitu ya. Jangan-jangan kebiasaannya berbanding terbalik yang justru nanti akan menghambat ketika dia benar-benar mengenyam pendidikan di Taruna Nusantara. Kemudian ya, perlu diingat bahwa masuk Taruna Nusantara harus karena kemauan sendiri gitu ya. Nah, jangan karena kemauan orang tua dan sebagainya, karena melihat teman dan sebagainya, jangan gitu ya. Karena ini ingin melihat seberapa besar keinginan dari putra-putri kita untuk masuk ke Tarnus. Ya, dan yakin ya, pegang teguh tujuan ini gitu ya, dan insya Allah 99% tes wawancaranya lolos gitu ya. Kemudian optimis saja ya, jangan mengeluh ya, jangan pantang menyerah dan sebagainya, mudah berputus asa dan sebagainya ya. Nah kemudian kalau ada cobaan jangan mengeluh juga ya. Kemudian baik ya ayah bunda, kita insya Allah sudah menjelang tahap akhir ya di penyiapan materi, yaitu berkaitan dengan program nantinya yang ada di bintang pelajar. Yang pertama ya, nanti ayah bunda nanti bisa ngecek nilai raport Ananda dari semester 1 sampai semester 4 ya. Apakah ada nilai-nilai yang dianggap berpotensi menjadi penghambat atau tidak. Ya, artinya nilainya di bawah 75 gitu ya. Nah, kalau di bawah 75, nah ini sebaiknya nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau nilainya di atas 75 ke atas, ya kita akan lebih yakin lagi seperti itu. Karena apa? Syarat awalnya itu sudah sudah dilalui seperti itu. Nah, kemudian nanti di bintang pelajar kita akan menyediakan kelas pemantapan ya, dimulai dari bulan ini insya Allah gitu ya, dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Nah, di bulan Agustus sampai Desember ini nanti kita akan berikan pertemuan intensif Tarnus ini itu 1 kali per pekan ya. Kenapa 1 kali per pekan? Karena memang Ananda masih belajar juga materi-materi semester 1 di kelas 9 gitu ya, untuk menghabiskan materi di kelas 9, sehingga kegiatan ini nih
ini tentunya di luar jam reguler tentunya ya. Makanya kami pilih 1 kali per pekan setiap hari Sabtu pukul 13 sampai 14.30. Harapannya di sini memang tidak ada siswa yang ikut program Tarunus ini yang masih ada jam reguler. Nah, kemudian nanti di Desember juga biasanya nanti ada pra-intensif juga gitu ya. Di saat kegiatan akhir semester ya nanti kita infokan kemudian begitu. Nah, kemudian nanti Januari Februari itu biasanya nanti akan kita intensifkan 3 kali per pekan ya. Untuk jadwalnya nanti kita menyusul. Apakah nanti di jam reguler ya ataukah nanti jam regulernya dibuang kemudian diganti ini, tunggu tanggal mainnya. Kemudian nanti Maret itu bisa 4 kali per pekan ya plus pemantapan H-1 ya menjelang tes seleksi akademik. Nah, kemudian nanti kita juga fasilitasi kegiatan tryout ya intensif Tarunus ya. Nanti bisa diakses di LMS ya. Ya, jadi Learning Management System yang biasa Ananda pakai untuk UCPTS, UCPAS, ya psikotes ataupun tryout yang lain. Ya, seperti yang kemarin tes diagnostik juga menggunakan di LMS. Kemudian nanti Ayah Bunda juga akan kita fasilitasi e-modul ya. Jadi modul elektronik persiapan masuk SMA Taruna Nusantara. Ya, sehingga nanti bisa dipelajari secara seksama di rumah ya ketika di luar jadwal yang kita siapkan itu ya. Artinya itu sebagai bahan latihan buat Ananda gitu ya. Karena nanti setiap pertemuan kita akan menyediakan bahan ajar secara khusus lagi. Sehingga nanti modul ini harapannya buat benar-benar latihan selama di rumah ketika waktu senggang. Dan jangan lupa untuk soal-soal ini kalau bisa dikerjakan mulai dari sekarang itu. Artinya jangan nunggu-nunggu nantilah, besoklah, entarlah dan sebagainya. Karena ya modul ini soalnya juga banyak. Kalau bisa semakin sering dicicil, maka akan semakin sering ya melatih memori kita, kemampuan kita untuk bisa menuntaskan soal-soal tembus masuk Taruna Nusantara. Kemudian nanti ada pembahasan soal-soal asli tes masuk Taruna Nusantara ya. Kenapa ada tes soal asli? Alhamdulillah ya, kami di Bintang Pelajar itu sudah punya modul asli ya. Naskah asli, soal-soal asli tes masuk Taruna Nusantara. Ya, karena memang sebelum pandemi setiap siswa yang daftar masuk ke Taruna Nusantara biasanya nanti di koperasi atau di panitia itu sudah disiapkan ya, para casis boleh beli soal asli tes masuk Taruna Nusantara tahun-tahun sebelumnya untuk latihan. Ya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk pelatihan. Kemudian nanti ada training motivasi ya untuk meningkatkan ya kemauan, yang keteguhan dan benar-benar kesungguhan dari Ananda benar-benar ingin masuk ke Taruna Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Ayah Bunda sekalian pada kesempatan kali ini ya, hanya 30 menit saja. Nanti selanjutnya silakan bisa tanya jawab seperti itu. Untuk tanya jawabnya silakan ya sebutkan nama ya, siswanya dari cabang mana ya, namanya siapa, cabang mana, seperti itu. Mungkin begitu ya Bunda sekalian. Assalamualaikum Kak. Silakan bagi yang mau bertanya, mic-nya dinyalakan. Oke, Bunda Alisa ya. Raffi, iya. Raffi. Silakan Bunda Alisa dulu. Panggil Raffi, Kak bisa ngomong nih. Kak. Kak. Ya. Ya, izin bisa saya bertanya Kak? Ya, boleh. Iya. Nama putra putrinya siapa, dari cabang mana Bun? Alisa Rifka Nursifa dari BP Pajajaran. Oke. Ya, ini maaf saya terlambat join. Jadi tadi ada 4 ya Kak ya. Panggil Papa deh Papa. Jalurnya ya ada 4 jalur. Ya. Saya cuman tadi pas saya join tadi yang jalur khusus dengan yang jalur apa tadi ya? Pokoknya pakai bayar lah. Terus yang tadi kan ada 4 ya, ABCD ya. Iya.
Yang tadi A dengan B-nya saya tadi belum join. Terus untuk ini Kak, itu kan tadi kayaknya pakai sistem gugur ya. Kalau seandainya nanti, berarti yang untuk beasiswa pun nanti bisa kemungkinan mereka kena sistem gugur juga kah gitu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, ini kan anak-anak kan sudah 2 tahun ini kan online belajarnya. Dan ya jujur saja Alisa sempat mengalami penurunan di awal-awal pelajaran online. Jadi dia sempat tidak pede juga untuk mendaftar. Nah, tapi memang masih angkanya masih aman sih kalau saya lihat, tapi tidak sampai 85 seperti tadi persyaratan minimalnya. Jadi dia ini agak-agak pede juga. Tapi menurut saya ya coba aja dulu di sistem yang yang tadi lewat jalur beasiswa. Nah, terus lalu pertanyaan selanjutnya tadi kan ada jadwal pendaftaran ya. Nah, kalau seandainya ya terburuknya tidak lolos, apakah masih dimungkinkan dia mendaftar yang sekolah SMA lainnya, maksudnya di luar Tarnus gitu. Karena tadi kalau saya lihat kan tadi mulai sampai Mei Juni ya, sementara itu kan anak-anak sudah mulai pendaftaran ke SMA di luar SMA Tarnus lah gitu. Apakah dimungkinkan kalau misalnya ya terburuknya tidak lolos, masih dimungkinkan bisa daftar. Terus sama kalau yang itu tadi, kalau misalnya tadi dari 4.000 lalu diseleksi jadi berapa? Jadi 375. Itu kan artinya ada sistem gugur, dan berarti yang anak-anak yang misalnya mencoba lewat jalur beasiswa itu apakah termasuk yang gugur juga kalau seandainya mereka nanti kan melalui tahapan seleksi. Dan untuk pendaftaran tadi kakak sampaikan sudah melalui online. Tadi ada panitia daerah itu Kak, terus ada yang seleksi beasiswa Pemda itu seperti apa gitu. Oke. Kak, tadi ini Kak, pertanyaan saya tadi ke Anmut ya. Iya. Aduh. Ya, jadi tadi itu Kak terkait jalur tadi ada 4 jalur, mohon penjelasannya mungkin. Terus kalau yang awal-awal online ini kan anak-anak penyesuaian ya, jadi pada semester yang saat online itu sempat turun nilainya, tapi masih di aman sih, tapi tidak sampai 85 gitu. Apakah masih bisa? Nah, terus kalau melalui jalur beasiswa karena tadi yang diterima hanya 375, apakah kalau yang jalur beasiswa bisa juga digugurkan gitu kalau seandainya tidak lolos tahapan-tahapan seleksi. Lalu untuk pendaftaran di panitia daerah itu maksudnya seperti apa? Terus seleksi Pemda itu seperti apa ya? Saya juga belum paham. Lalu terkait dengan jadwal. Nah, jadwal itu kan kayaknya mulai Januari sampai Mei Juni kalau tidak salah. Kalau seandainya terburuknya tidak lolos, apakah masih bisa anak saya mendaftar ke sekolah di sekolah lain gitu? Maksudnya yang sekolah negeri. Ya, itu aja dulu Kak. Terima kasih Kak. Masya Allah, Bunda Alisa ini panjang banget, banyak banget nih ya. Jadi harus saya jawab dulu sebelum nanti kelewat gitu ya. Ya, makasih. Nanti bagi yang lain nanti bisa dipersiapkan. Baik, jadi untuk seleksi itu memang dibagi sebenarnya tiga jenis. Yang pertama itu adalah jalur beasiswa. Cuma jalur beasiswa ini itu memang ada 4 jenis beasiswa, yaitu beasiswa yang murni, kemudian ada beasiswa prestasi, ya prestasi ini karena nilai rapot, kemudian ada undangan ini karena dia ikut olimpiade, kemudian ada yang beasiswa Pemda, artinya Pemda yang menyekolahkan. Nah, terkait yang Pemda ini seleksinya saya juga kurang tahu. Nah, nanti untuk supaya dapat
seleksi Pemda ya tentunya memang biasanya di Pemda itu ada sistem kayak regenerasi atau pencarian bakat ya anak-anak berprestasi itu biasanya sudah proses lama tentunya gitu ya, entah di jalur olimpiade, kompetisi apa dan sebagainya ya, sehingga nanti ketika ada sebuah proses pengajuan ataupun ada proses kuota dari Pemda tersebut, biasanya Pemda yang langsung akan memanggil. Atau ketika memang Bunda pengen lebih jelas yang seleksi Pemda, nanti bisa menghubungi di panitia Tarnus ya. Nanti di seleksi Pemda ini tahapannya seperti apa? Karena memang di website juga tidak terjabarkan secara detail gitu ya. Seperti itu aja. Nah, kemudian untuk sistem jalur beasiswa, jadi mau jalur beasiswa, tapi jalur internasional dari OAN. Ini juga nanti ada skala penilaiannya ya, yang akan diterima yang mana. Nah, kemudian terkait dengan jadwal ya, kalau jadwal memang kalau secara umum itu kalau kondisinya normal itu seperti ini gitu ya sampai di Juli. Cuma karena kemarin tidak normal, di tahun kemarin itu hampir memang informasi ini tidak ada sama sekali karena memang sistem seleksinya langsung di pusat ya, yaitu di sini pensiro.tarunanusantara.id. Jadi semua pendaftaran ya, kemudian seleksi berkas, tes akademik dan sebagainya semuanya online ya. Jadi tidak panitia lokal seperti itu. Ya, ini yang mereka akan masuk ke Magelang ya untuk diseleksi ya menjadi 400 calon siswa ya. Artinya seleksi di di daerah itu sampai dari 700 sampai 400 saja. Ya, artinya setiap setiap jalur tetap semuanya akan gugur gitu ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi ini, maka ayah bunda sebaiknya kalau mendaftar sekolah lanjutan jangan hanya terfokus pada satu sekolah ya, tetapi silakan buat cadangan ya. Ketika mau ke Man-Insen, daftar juga di Man-Insen. Kalau mau ke lab school, daftar juga ke lab school. Kalau mau ke SMA 3 ya Bogor, daftar ke SMA 3 Bogor dan sebagainya. Artinya ayah bunda jangan terlalu fokus di satu sekolah saja ya. Ikhtiar kita boleh lakukan sesuka ya, semampunya di mana saja gitu ya. Nanti ketika lolos baru pilihlah yang terbaik. Artinya kita tidak terpaku pada satu sekolah ya, karena dikhawatirkan kalau seandainya nggak lolos dan waktu proses pendaftaran PPDB di seluruh Indonesia sudah tutup, maka ini akan menjadi masalah besar buat putra-putri kita. Nah, mungkin dari sekilas ya banyak pertanyaan yang tadi Bunda sampaikan itu bisa saya jabarkan singkat seperti itu. Baik ya, insya Allah sudah terwakili ya Bunda ya. Terima
kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bunda Umu Quinta dan Bunda Noval ya. Dua pertanyaan ini dulu. Silakan Bunda Mumu Quinta. Baik, terima kasih untuk kesempatannya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sebutkan siswa ya. dan cabang. Saya dengan Mumu Quinta dari BP Cibubur, Citra Grand. Nama siswanya Mumu Quinta juga? Quinta, Mumu tuh saya. Oh, Quinta. Oke, siap. Silakan, Bun. Yang ingin saya tanya, yang pertama mohon dapat di-share bahan presentasi yang sudah Pak Arifin jabarkan di ini sebelumnya, karena mohon maaf saya telat tadi joinnya. Terus yang kedua, di situ disebutkan bahwa pada Agustus sampai Desember sudah ada intensif. Mohon maaf, suaranya hilang. Ke-mute, Bun. Mic-nya ke-mute sendiri, Bun. Nah. Iya, aneh. Saya nggak pencet. Oke, yang pertama mohon dapat di-share bahan presentasi. Yang kedua, apakah sudah dimulai program yang intensif Agustus sampai Desember yang hari Sabtu yang tadi Bapak jelaskan. Terus yang ketiga, tadi saya lihat minimal nilai 85. Kebetulan memang kemarin sekilas saya sudah sempat googling memang 85. Dan saya sudah minta Quinta untuk merekap, dan ada satu itu semester apa itu 84 pelajar IPA. Apakah itu memungkinkan atau ada cara lain? Maaf saya bertanya seperti ini karena tadi saya tidak ikut dari awal, mungkin sudah dijelaskan di awal. Seperti itu sih Pak. Lalu yang terakhir, apabila next-nya kami ada pertanyaan seputaran terkait dengan rencana masuk Taruna Nusantara, apakah BP dapat mengakomodir tersebut? Kalaupun dapat, pada BP Cibubur saya bisa menghubungi kemana? Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pertanyaannya banyak-banyak juga ya. Silakan Bunda Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas penjelasannya tadi Pak. Ada 3 yang perlu saya tanyakan. Yang pertama mengenai bobot soal Pak. Bobot soal atau kesulitan soal dibandingkan untuk seleksi di lab school itu perbedaannya apa ya Pak dibandingkan dengan Tarnus. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan waktu pendaftaran bila ada informasi bila pendaftaran melalui beasiswa prestasi dengan dibandingkan dengan jalur iuran itu apakah ada perbedaan waktunya ya Pak atau seleksinya itu memang cuma di tahapan administrasi tapi selanjutnya seleksinya sama gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kan tadi kan sekilas ada informasi ya Pak bahwa ada lomba-lomba yang diselenggarakan juga oleh Mohon maaf, ke-mute Bun. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ya Pak. Saya lanjutkan lagi. Tarnus tadi ada informasi dari Bapak yang disampaikan di slide, yaitu salah satunya bahwa Tarnus menyelenggarakan lomba-lomba ya Pak, di mana salah satunya itu bisa jadi bahan pertimbangan dari pihak Tarnus gitu ya Pak. Nah, bisakah BP ini bisa menginformasikan gitu kepada siswa di mana kalau misalnya ada lomba-lomba tersebut tanggal-tanggalnya gitu bisa diinformasikan ya Pak, sehingga bisa jadi reminder dan jadi bisa jadi nilai tambah gitu Pak bagi anak-anak gitu Pak. Itu sih Pak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Bunda Noval dari cabang mana Bun? Saya dari cabang BP Bintaro Pak. Oh Bintaro, oke. Baik. Kalau di seminar biasanya pertanyaan dibatasi 1, 2 gitu ya. Sekarang boleh 3, boleh 4. Baik, saya coba jawab dulu ya. Nanti Pak Bunda Muhammad Rafi
nanti di berikutnya. Baik, untuk PPT insya Allah nanti akan saya share ya dalam bentuk PDF, nanti bisa buat baca lagi ya untuk ayah bunda sekalian. Kemudian nanti insya Allah untuk Agustus sampai September itu sudah dilakukan intensif ya tadi yang sesuai saya sampaikan, pelaksanaannya seminggu sekali setiap hari Sabtu pukul 13 sampai 14.30. Jadi nanti pekan pertama matematika, pekan kedua IPA, pekan ketiga Indo, pekan keempat bahasa Inggris, dan seterusnya selalu berulang seperti itu sampai Desember. Kemudian nanti di Januari baru nanti kita intensif selama 3 kali per pekan. Nah kemudian untuk nilai itu nilai kemarin yang memang yang ditetapkan adalah 85, tapi karena memang ada nilai 84 nanti dicoba aja tetap ya, karena memang nanti tahap pertama itu tetap ada seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi ini ya nanti ada seleksi nilai rapot, seleksi berkas yang lainnya dan sebagainya, kesehatan ya, psikologi dan sebagainya, nanti semuanya ada di situ. Ya insya Allah kalau hanya satu aja mudah-mudahan tetap bisa lolos. Nah kemudian terkait dengan nanti ketika mau konsul-konsul terkait dengan program intensif Tarnus, nanti Bunda bisa langsung konsultasi dengan kepala cabangnya atau bikon cabangnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti kalau di Cibubur, Citra Grand langsung bisa dengan Kak Sodikin. Kemudian nanti Kemang, Galaksi, dan Jaga Permim bisa langsung dengan Kak Farsha. Nah, kalau Bintaro nanti bisa dengan Kak Devjul dan sebagainya. Itu nanti Bunda bisa langsung tanya ke admin CS-nya masing-masing ya. Saya mau konsultasi nih terkait dengan Tarnus, bisa dihubungkan dengan bimbingan konseling atau kepala cabangnya, nanti akan dibantu. Ya karena memang kalau saya hanya PJ untuk penyampaian webinarnya saja seperti itu. Adapun nanti untuk pengelolaannya nanti juga insya Allah ada. Ya nanti ayah bunda juga insya Allah akan dibuatkan grup ya, grup WA khusus untuk program ini sehingga ayah bunda juga bisa komunikasi dan konsultasinya juga di situ. Mungkin begitu Bunda Quinta ya, sehingga insya Allah bisa terwakili. Nah kemudian dari Bunda Naufal Bintaro, untuk bobot soal ini di sistem penilaian itu tidak tercantumkan, tetapi biasanya itu yang menjadi poin penting itu adalah di matematika dan IPA. Kenapa? Di sana seperti yang kita ketahui untuk program beasiswa pun nilai-nilai beasiswa itu yang OSN gitu ya, apa namanya untuk yang apa namanya yang program beasiswa pun dari kompetisi OSN atau sains dan sebagainya, sehingga memang matematika dan sains ini menjadi bobot yang paling utama, sehingga kalau bisa ini benar-benar dikuasai dengan baik ya. Bahkan di Tarnus di IPA saja sains itu terbagi menjadi 2 langsung ya di sistem seleksi. Nanti ada seleksinya ada di biologi dan fisika. Jadi bukan IPA lagi. Ya, sehingga ini menjadi bobot terpenting nanti. Ya. Nah, kemudian untuk info pendaftaran ya dari setiap jalur itu sama ya. Jadi tidak dibedakan jalur khusus ya, apa kontribusi khusus beasiswa, semuanya sama. Karena waktu pendaftarannya hanya disediakan kurang lebih 1 bulan gitu ya. Sehingga pendaftarannya langsung di situ semuanya serentak. Artinya ketika kita tidak memenuhi syarat di sini, ya wes kalau seandainya masa pendaftaran udah lewat berarti udah nggak bisa. Tetapi selama proses pendaftaran silakan Bunda benar-benar pilih mantep jalurnya yang mana gitu ya. Karena selama ini nyaris tidak ada orang tua ataupun siswa yang daftar selama proses pendaftaran itu boleh pindah jalur seperti PPDB di negeri itu. Kalau negeri kan jalur prestasi ternyata kayaknya nomornya udah kegeser ke bawah, langsung cabut berkas, terus jalur apa namanya jalur jarak itu namanya apa? Kayak jalur ini ya jalur lokasi gitu ya. Itu nggak bisa. Sehingga benar-benar dari awal mantapkan pilihannya mana dilihat dari potensi-potensi atau peluang yang paling besar. Nah kemudian untuk lomba-lomba Tarnus ya nanti coba ini mungkin sifatnya sebagai masukan ya yang nanti coba akan kami sampaikan
ke teman-teman kepala cabang ataupun tim Bikon, bisa enggak nanti kita juga mengikuti kegiatan lomba-lomba yang diadakan Tarnus, khususnya yang memang di situ menjadi bobot ya, ketika memang menjadi juara 1 gitu ya, karena di situ hanya juara 1 aja. Mungkin begitu Bunda Noval ya. Baik, selanjutnya Bunda Muhammad Rafi ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum PPKM sempat main ke Magelang Pak, untuk mencari informasi lebih akurat. Di sana saya sudah bertanya kepada pihak sekolah, pertama mengenai tentang nilai, mungkin bisa buat masukan buat bunda-bunda yang lain. Di sana itu ada berapa jalur ya Pak, tadi Bapak jelaskan. Untuk jalur reguler ya Pak ya, itu kan minimal nilai 85. Saya menanyakan bila di bawah 85 apakah bisa? Beliau bilang tidak bisa Pak. Itu bagaimana? Terus yang kedua, untuk jalur beasiswa itu minimal 92. Untuk yang mulai tahun 2021-2022 ya Pak ya. Itu kalau beasiswa itu sekarang tuh di 92, bukan di 90. Kemudian untuk perlombaan itu saya tuh udah dengar Pak, tapi untuk tanggalnya saya kurang paham. Itu bisa dibantu nggak Mbak? Bisa dibantu nggak Pak untuk lombanya ini anak-anak bisa dibuatkan tim, bisa ikut lomba dan kita bisa masuk jalur itu gitu loh. Karena dari peringkat 1 sampai 15 kalau nggak salah itu bebas tes Pak. Jadi anak-anak nggak perlu ngikutin tes dari awal sampai akhir. Itu udah murni langsung masuk tanpa tes. Itu yang saya tahu kemarin. Itu bisa dibantu nggak Pak? Biar persiapan dari BP bisa masuk jalur itu aja gitu. Oke. Terus yang terakhir, saya mengharapkan untuk yang tadi Sabtu itu kalau bisa offline aja Pak. Jadi kami datang ke tempat kita mendaftar di mana nih BP. Kebetulan anak saya kan di cabang Cibubur. Kalau salahnya online, kayaknya saya sebagai orang tua ini agak kurang yakin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masya Allah ya. Alhamdulillah ada bundanya Raffi ya, langsung berkunjung sehingga bisa mengetahui situasi untuk tahun depan gitu ya. Karena memang setiap tahun berubah gitu ya. Di tahun sebelumnya itu untuk beasiswa syarat 90 ini sudah ada kenaikan. Terus syarat umum biasanya tahun 2022 itu kemarin di Bintang Belajar sempat menghapus program intensif masuk Tarnus. Kenapa? Dari program seleksi pendaftaran di Tarnus ternyata tidak ada info sama sekali bahwa nanti akan dilaksanakan tes tulis. Semuanya menggunakan nilai rapot gitu ya. Kemudian nanti sistem ranking dan sebagainya. Dan info itu nyaris tidak ada sama sekali di website gitu ya, hanya info umum aja. Jadwal-jadwal, tahapan dan sebagainya nggak ada sama sekali. Sehingga memang kemarin nyaris tidak ada tes. Tetapi begitu 2 pekan menjelang tes ternyata ada info ke setiap calon sasis gitu ya, bahwa nanti akan ada pelaksanaan tes secara online di website, jamnya sudah diatur, waktunya sudah diatur, ini. Barulah selama 2 pekan itu kita laksanakan intensif. Sehingga memang untuk tahun kemarin pun di BP nyaris tidak terdeteksi ya siswa-siswa yang memang lolos di Tarnus ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah kita di hampir setiap cabang yang ada programnya itu ada siswa yang lolos. Kayak Semarang ada 4 siswa yang ikut intensif, 2 lolos. Ada 2 siswa yang ikut intensif, 1 lolos dan sebagainya. Itu pas perjalanan normal sebelum pandemi. Nah, selama pandemi karena program
seleksi ini berubah drastis gitu ya, dan infonya sangat mendadak juga, sehingga persentasenya kita belum tahu ya. Orang tuanya juga ditanya juga nggak ada yang respon seperti itu. Sehingga saya ucapkan jazakillahu khairan, terima kasih banyak Bunda Rafi, ini informasi yang sangat berharga ya. Dan ini menjadi masukan buat PP juga nanti bisa atau tidak untuk bisa dibantu ya teman-teman ataupun anda-anda yang ini yang mau program intensif Tarnus, bisa nggak untuk bisa mengikuti kegiatan lomba ya, lomba karya ya yang diadakan oleh Tarnus gitu ya, karena memang potensinya bisa masuk ke Tarnus tadi katanya tanpa tes gitu ya. Mana ya? Iya Pak, betul. Jadi dia tanpa tes. Nah itu bisa dibantu nggak Mbak? Kalau nggak salah peringkat 1 sampai 15 yang mengikuti lomba sains itu cuma 4 mata pelajaran aja Pak. Jadi matematika, IPA, bahasa Lomba Indonesia. karya inovasi ya, matematika, sains, dan bahasa Inggris. Ya, 4 mata pelajaran saja. Ini ya Bun ya, urutan 1 sampai 15 ya, bukan juara 1 sampai 3 aja ya. Tidak, untuk tahun ini ya Pak ya, jadi itu bebas tes. Oke. Nah, Sini katanya ya. kalau bisa dibantu Pak, itu kalau nggak bulan depan, bulan Oktober. Nah, tapi tanggalnya ini saya belum saya punya pastinya. Bulan Nah, itu Februari bisa atau Oktober. Pak. Kalau Oktober berarti bulan Agustus ya. Oke. Nanti coba akan saya bahas dengan tim gugus tugas untuk seleksi Tarnus ya Bun ya, biar coba kami bahas dulu supaya nanti memang ada tim khusus ya yang bisa membantu ini. Baik Pak, terima kasih. Baik. Nah, kemudian untuk intensif ini ya, yang terakhir terkait dengan permintaan offline. Karena memang untuk di semester 1 ini sebenarnya lebih ke arah apa namanya ya? Kayak semacam belum benar-benar intensif, sehingga memang pelaksananya setiap hari Sabtu dan memang dilaksanakan secara online karena memang ini gabungan dari siswa cabang antar cabang gitu Bun, sehingga memang dilaksanakan secara online. Adapun nanti setelah di semester 2 itu nanti bisa dilaksanakan secara offline di cabang terdekatnya masing-masing, paling kayak gitu. Tapi nanti tetap coba akan saya sampaikan juga apakah berkaitan permintaan untuk offline ini bisa disetujui atau tidak gitu ya. Kalau offline mau nggak mau berarti di cabangnya masing-masing ya, tapi kalau online kan kita nanti benar-benar dipandu oleh satu panitia saja gitu ya. Bunda. Gini Pak, kan info yang saya dapat tesnya itu kan dimulai bulan Januari. Oke, sip. Nah itu sebaiknya offline saja Pak, kan saya yakin setiap cabang kan pasti yang ikut sedikit-sedikit, mungkin lebih aman lah untuk prokes kesehatannya. Iya. Iya kan Pak? Kalau kayak gini kan takutnya terganggu oleh sinyal, terus anaknya juga mungkin kurang fokus, mungkin malu bertanya juga kan Pak? Ya, oke. Ini info tesnya Januari itu langsung pas kemarin kunjungan ya Bun ya? Iya langsung, jadi di akhir Januari sampai dengan awal Februari. Tapi bisa mundur juga katanya kan, tergantung pimpinan di atas. Tapi paling lambatnya nanti dimulai di awal Februari. Oke. Baik, kalau kayak gini ya nanti coba akan kami bahas ulang ya apakah memang, karena memang info yang begini yang insya Allah yang akurat ya nanti akan bisa menentukan untuk arah kedepannya seperti apa. Karena kemarin pembahasan yang kita lakukan memang berdasarkan info-info yang baru tertera saja seperti itu yang di website untuk jalur-jalur secara normal gitu ya. Kemudian kemarin di jalur pandemi juga ternyata hanya seleksi serentak di bulan Februari. Kalau tahun kemarin itu di Februari ya. Tadi mana ya? Jadi pembukaan pendaftaran itu mulai 18 Desember sampai akhir Januari ya. Dan tesnya itu memang di bulan Februari kemarin serentak secara online. Nah, kalau seandainya tahun ini seleksinya masih pandemi, boleh jadi
akan terulang seperti ini lagi, sehingga tidak ada sistem seleksi di masing-masing daerah seperti ini, gitu ya. Artinya siswa langsung tes terpusat secara online ya dengan panitia pusat. Sehingga yang terakhir nilai-nilai ini berarti sudah minimal 85 masih berlaku ya, kecuali yang beasiswa yang tadinya 90 menjadi 95 gitu ya Bun ya. Maaf Pak, 92. 92 ya. Iya. Oke. Oh iya ini ya. Sip. Dua. Baik, ya, terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Ya alhamdulillah dengan adanya bincang-bincang kayak gini dari satu informasi bermanfaat buat yang lainnya. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, boleh jadi yang menyampaikan juga belum begitu banyak mengetahui ya daripada ayah bunda. Ya alhamdulillah ternyata terbukti sekarang. Baik, selanjutnya siapa lagi monggo yang mau bertanya, meskipun kayaknya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kayaknya sudah terwakilkan semua gitu ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak, maaf. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan Bunda Olive dari cabang mana Bun? PJ ya? Kemang, ya. Kemang, JP, ya, Kemang, ya. tapi Kemang Pratama. JP Kemang. Iya. Pak, maaf mau tanya, kalau untuk sertifikat yang non akademik itu bisa disertain juga nggak ya Pak? Kira-kira. Terus kalau request kan tadi Bapak sempat bilang ya kalau bisa coba cek mandiri dulu. Kalau request mandiri dulu itu seperti apa ya Pak? Atau seperti medical check up atau bagaimana? Oke. Baik, itu saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama berkaitan dengan sertifikat non akademik, ya karena memang di sana itu ini benar-benar sekolah murni berbasis akademik ya, beda dengan sekolah sekolah negeri ya yang sertifikat non akademik ternyata berpengaruh nilai, sehingga di sana itu kalau sertifikat non akademik sepertinya tidak berpengaruh gitu ya. Karena kalau kita lihat di syaratnya, mana ya? Jadi di syarat-syaratnya ya, syaratan umum itu hanya di data siswa aja gitu ya. Ada pas foto, surat keterangan kelakuan baik dari sekolah, keterangan sehat ya dari dokter atau pemerintah atau militer yang dituju, terus kartu pelajar, akte kelahiran, foto nilai rapot. Jadi seperti ini. Nah, ketika mau jalur beasiswa, maka hanya beasiswa, kalau beasiswa undangan, olimpiade, hanya olimpiade ini aja, ya, internasional, OSN, atau lomba sains nasional yang dilaksanakan oleh Taruna Nusantara. Nah, jadi sertifikat-sertifikat yang lain, ya mau dicantumkan pun, nanti di sana mungkin ada sistem seleksi berkasnya juga, nanti biasanya nggak disertakan. Nah, kemudian terkait dengan request, ya paling nanti untuk pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan secara umum ya, entah di kesehatan paru-paru, badan fisik dan sebagainya. Jadi kayak medical check up aja yang seperti biasa. Karena apa? Di sana memang sistem pendidikannya kan militer gitu ya. Jangan sampai ternyata calon siswa ini ada riwayat kayak asma dan sebagainya yang tentunya nanti akan berpengaruh di sana. Baik, mohon maaf Bun, ada noise ya, karena memang WiFi di rumah. Karena WiFi di rumah jadi ada noise gitu ya. Mungkin gitu Bunda Olivia. Ya, baik, makasih ya Pak. Nanti biasanya kalau di rumah sakit besar itu memang
mereka akan tahu ketika memang ada medical check up dan sebagainya gitu ya. Oh ini buat persiapan Tarnus, biasanya nanti akan tahu seperti itu. Atau mungkin di rumah sakit Bayangkari gitu ya, yang memang spesialnya siapa tahu seperti itu. Baik Kak, makasih ya. Baik, ada lagi yang memang seputar berkaitan dengan Taruna Nusantara? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan ya, insya Allah kita sudah ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang lebar ya, karena memang kita hanya sebatas untuk wawasan berkaitan dengan program seleksi masuk Taruna Nusantara. Adapun nanti pendalaman dan sebagainya nanti Ayah Bunda bisa lakukan untuk berkonsultasi langsung ya dengan tim gugus tugas atau di cabangnya masing-masing. Gitu ya, Bang? Oke, kalau tidak ada lagi ya kita akhiri ya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi Ayah Bunda sekalian. Ya, mudah-mudahan partisipasi ini bentuk dari keseriusan Ayah Bunda juga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga, mudah-mudahan Ananda dimudahkan rezekinya untuk bisa tembus di SMA Taruna Nusantara tahun ini. Ya, dari saya Muhammad Arifin ya sebagai penyampai materi pada kesempatan kali ini, tentunya banyak sekali kekurangan ya, karena memang ya manusia biasa ataupun memang belum lengkap informasinya ya, nanti bisa kita kembangkan lagi di momen-momen yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mungkin nanti saya akan share di kolom chat ini juga. Nanti saya share ke cabang-cabang sehingga nanti Ayah Bunda bisa langsung colek cabangnya masing-masing ya, nanti akan dikirimi materi ini. Silakan bagi yang mau live, kami persilakan. Terima kasih Kak, mohon izin. Oke, sami-sami pun monggo. Izin live, Pak. Oke, monggo. Izin live, Pak. Pak Arifin nanya dong Pak. Boleh. Untuk yang sertifikat Olimpiade, misalnya OSN itu harus yang diselenggarakan oleh Tarnus sendiri ya Pak? Kan ada OSN memang diselenggarakan bukan oleh Tarnus tuh Pak. Itu bisa jadi bukti sertifikat juga ya Pak? Nah, OSN-nya itu tingkat nasional, Iya, Bun. betul. Tingkat nasional, misalnya jadi selain Tarnus, jadi nanti lombanya itu, yang beasiswa itu internasional, itu ada 3 jenis, IMO, IPO, sama IPO. Ya, jadi boleh emas, perak, perunggu. Kemudian ada OSN, itu medali emas, ya. Kalau kemudian nanti di OSN itu emas, perak, dan perunggu juga. Ya, betul. Kemudian nanti ada kayak semacam OSN-nya Tarnus juga ada. Oke, Pak, kalau OSN ini nggak dibatasi hanya math sama science kan ya Pak? Maksudnya kan kebetulan dapatnya yang bahasa Inggris gitu, misalnya bisa jadi dilampirkan juga kan ya Pak? Kalau itu saya kurang tahu ya. Kalau untuk OSN kan Olimpiade Sains Nasional ya, mungkin lebih ke arah di matematika, sains, dan IPA. Tapi kalau yang di Taruna Nusantara sendiri memang lombanya boleh matematika, sains, IPA, dan bahasa Inggris ya. Boleh jadi nanti untuk tingkat OSN bahasa Inggris pun boleh masuk, Bun. Oke. Nanti dicoba aja. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ya, nanti mohon infonya ya Pak, kalau
Kalau yang untuk lomba yang dari Tarnusnya ya Pak. Siap. Iya, Nanti coba habis ini saya akan coba bahas dengan tim gugus tugas terkait dengan ini ya, karena memang kayaknya sangat menarik gitu ya, urutan 1 sampai 15 dibebas tugaskan dari tes seleksi. betul. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Arifin. Sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah saya share di kolom chat ya.